Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita dengan membaca doa. Bapak MP baca doa sendiri, artinya kita baca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas pelajaran kita yang yaitu tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ayo, siapa yang tahu apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Baik, Nurbayani, silakan Bu, apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Percaya adanya kitab-kitab Allah, Pak. Kitab-kitab Allah. Bagus ya jawabannya ya. Bagus jawabannya. Ibu Nurbaiti, apa itu iman kepada kitab Allah? Ya, Pak. Iman kepada kitab Allah? Iya. Percaya dan yakin bahwa Ya, baik ya. Bagus. Baik. Hari ini kita lanjutkan ya. Meyakini itu hari ini kita lanjutkan dengan materi kita rendah hati, hemat dan sederhana. Baik. Yang pertama, rendah hati ini Allah cantumkan dalam surah Al-Furqan ayat ke-63 dan surah Al-Isra ayat ke-27. Baik, sebelumnya kita Bapak mau salah satu anak Bapak untuk membacakan ayat Al-Furqan ayat 63 kepada Lisa Pardianti. Silakan baca nak. Surah Furqan ayat 63. Tampil. Ya baik ya. Ya baik, bagus sekali bacaannya ya. Sesuai dengan makhrajul huruf, sesuai dengan tajwidnya, bagus sekali bacaannya. Baik. Sekarang Bapak ingin supaya Ibu Nurbaiti untuk membaca surah Al-Isra ayat 27. Baik, terima kasih kepada anak Bapak supaya semoga ilmunya semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya anakku sekalian, tujuan kita belajar rendah hati ini, hemat dan sederhana ini, yang pertama yaitu setelah kita belajar pokok pembelajaran ini, anak-anak Bapak diharapkan bisa menyebutkan pengertian rendah hati, hemat dan sederhana. Kemudian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Al-Isra ayat 27. Baik anak Bapak sekalian, selanjutnya kita akan membuat diskusi sesuai dengan yang ada di LKPD kita. Sesuai dengan yang ada di LKPD kita yang sudah Bapak bagikan. Iya, yang sudah Bapak bagikan ya. Jadi kita bagi sebelum kita mulai diskusi, Bapak ingin membagi kelompok dulu. Jadi kelompok kita semuanya ada 7 orang. Jadi kita bagi 3 kelompok. Yang pertama Ibu Raudah, Lisa Pardianti dan Marhamah ya. Kemudian kelompok kedua Danilawati dan Nurbaiti. Kemudian kelompok ketiga Nurbayani dan Marhamah ya. Itu 3 kelompok yang Bapak bagikan. Jadi tugas kelompok ini yang pertama yaitu pertama membaca surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Kemudian setelah kita baca, tugas-tugas anak Bapak selanjutnya adalah menyebutkan tanda-tanda mat yang ada pada surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 ya. Nanti setelah kita anak-anak Bapak setelah nanti diskusi, maka nanti kita akan ada sesi presentasi. Artinya semua tiap kelompok, 3 kelompok ini mulai perwakilannya satu kelompok satu orang untuk maju ke depan dan mempresentasikan apa yang telah didiskusikan.
Mungkin waktunya diskusi ini ke Bapak berikan waktunya 10 menit. Siap anak Bapak? Siap ya? Baik. Kalau sudah siap, bagaimana? Sudah siap apa belum? Sudah siap apa yang Bapak tugaskan? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Yang pertama, Bapak ingin supaya Lisa Pardianti ya menjelaskan apa itu rendah hati, hemat, apa itu rendah, apa itu baik. Oh bukan itu ya. Bapak ingin kelompok Lisa Pardianti untuk memaparkan tanda mat yang ada pada surah Al-Furqan dan Al-Isra ayat 27. Ya baik ya, baik sekali, bagus. Yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 ya. Baik, ada kelompok lain yang ingin menanggapi, ada yang ingin menyanggah atau ingin beri masukan kepada kelompok 1? Ada? Ya. Ya, bagus ya. Baik. Selanjutnya baik. Tolong berekam Pak Len ha. Selanjutnya kita akan setelah kita tadi memaparkan apa yang sudah kita belajar tadi, maka kita ambil kesimpulan yang bahwa hidup rendah hati adalah suatu sikap yang mulia, yaitu lawan dari kata sombong. Kemudian rendah hati juga merupakan sifat yang diteladani atau telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian supaya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan rendah hati ini, bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Kita tutup dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu masukannya Ibu Darliana, silakan Ibu.